Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RYPID Channel. Baik, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang penggunaan aplikasi Kazam untuk merekam layar desktop yang mudah dan ringan. Baik, teman-teman semua, pertama kali aplikasi Kazam ini adalah aplikasi yang hanya bisa digunakan di Linux ya. Dengan aplikasi ini dapat kita gunakan secara gratis. Aplikasi Kazam ini juga sangat ringan dan menghasilkan hasil rekaman yang cukup bagus. Oke, baik, mungkin langsung saja ya kita lihat. Ya, pertama kita jalankan dulu aplikasi Kazamnya. Kita jalankan aplikasi Kazam, kita klik. Oke, baik teman-teman, tampilan awal dari Kazam seperti ini ya, sederhana sekali dan mudah untuk digunakan. Di sini ada pilihan screencast ya. Nah, untuk screencast kita bisa pilih full screen, window ya, atau area. Nah, full screen artinya nih semua layar kita ya yang akan di screen. Selanjutnya di sini ada window. Window ini adalah sinyal layar yang kita tentukan ya. Nah, selanjutnya di sini ada area. Area ini adalah layar yang kita tentukan ya, ukuran. Misalnya kita ambil seperti ini, kotak seperti ini, hanya itu yang direkam. Dan di sini juga ada ketika kita merekam, kita menampilkan mouse cursor, sound dari speaker ya, atau sound dari mikrofon ya, seperti itu. Oke, di sini ada screenshot ya. Ini kita juga bisa men-screenshot ya, screenshot desktop kita. Nah, untuk melakukan screencast tinggal ditekan tombol capture. Oke, baik, sebelum di situ kita bisa lihat di sini dulu ya. Ini aplikasi Kazam yang saya gunakan yaitu Kazam versi 1.4.5. Nah, di sini kita bisa kunjungi dari website aslinya. Bisa kita klik open link ya. Nah, oke, di sini kita akan langsung diarahkan ke aplikasi website Kazam ya. Nah, kita bisa download dari sini aplikasinya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat lisensinya, yaitu di sini lisensinya adalah GNU, General Public License ya. Nah, ya artinya kita ini gratis ya, bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa atur waktu ya, waktu untuk melakukan menunggu sebelum dilakukan perekaman. Nah, baik, di sini kita bisa setting ya, setting melalui menu preference. Nah, di sini bisa kita setting ya, bagian tab general yaitu sumber dari speakernya ya, terus dari mikrofon ya, ini sumber audionya. Oke, ini ada screencast. Nah, ini kita bisa atur frame rate-nya ya. Di sini saya bisa gunakan 25. Nah, ini juga jenis perekamannya ya, ekstensinya. Nah, di sini ada pilihan ya, web ya. Nah, WBM, MP4, AVI, AVI JPEG ya. Nah, oke, di sini juga direktorinya ya, di sini bisa kita atur ya. Di sini direktorinya bisa diatur, atau secara defaultnya nanti akan ditempatkan di folder video ya, di my document ya, di video. Oke, selanjutnya di sini bisa kita close. Nah, jadi di sini kita juga bisa melakukan screencast ya dari sini ya, atau kita bisa menggunakan shortcut ya.
shortcut yang digunakan adalah untuk memulai merekaman ya, kita bisa menggunakan kontrol, setelah itu yang ada tombol Windows-nya itu, terus setelah itu tombol R ya. Nah, selanjutnya kalau untuk mematikan atau untuk finish rekaman, yaitu tekan kontrol Windows P, Windows F ya. Nah, selanjutnya untuk pause atau berhenti sementara, kita bisa menggunakan kontrol Windows P seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan langsung saja menggunakannya ya, yaitu merekam menggunakan Shazam ini ya. Nah, jadi di sini saya akan tekan kontrol Windows R. Oke, seperti ini ada dua. Nah, baik, di sini kita sudah melakukan perekaman ya, sudah melakukan perekaman. Karena di sini saya buka file ya, ya, buka aplikasi di sini ya. Nah, dulu seperti ini ya. Oke, nah, download modul gitu. Oke, nah, seandainya ini kita pause ya, kita bisa menggunakan dari sini, klik di sini, terus kita pause ya, ini pause. Nah, untuk menjalankan lagi bisa kita klik lagi gitu. Nah, atau dengan menekan tombol kontrol Windows P. Nah, itu nih lagi pause ya. Nah, untuk menjalankan kembali tekan kontrol Windows P. Nah, ini dia akan jalan kembali. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan finishing atau menyelesaikan perekaman dengan tekan Windows F. Oke. Nah, di sini ketika kita tekan Windows F, nanti kita di sini akan ketemu dengan dialog ya untuk melakukan finishing recording. Nah, di sini kita save for later. Oke, kita tekan continue. Nah, oke, di sini kita simpan aja di sini ya. Kita buat di sini hasil uji coba ya, uji coba Shazam ya. Oke. Nah, di sini kita simpan di sini, save. Oke, sudah. Jika sudah selesai ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya dari video. Nah, ini hasil uji coba ya. Ini hasil uji coba Shazam. Tinggal kita klik di sini, kita putar. Nah, seperti ini. Nah, di sini hasilnya ya. Nah, hasil perekamannya ini cukup jelas ya. Ini kalau kita perbesar, nah ini hasil perekamannya. Ini waktunya 50 detik ya. 10 detik. Nah, dengan merekam 50 detik, ini ukurannya hanya 4,5 mega. 4,5 mega ya. Jadi ini cukup kecil ya. Nah, cukup kecil hasil perekamannya. Jadi untuk merekam layar monitor yang simple, sederhana, itu kita cukup menggunakan Shazam seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial singkatnya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau ragu, silahkan diklik di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.